Kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos, masyarakat juga menerima uang senilai total 17 miliar rupiah. Nah, isu apa yang paling membuat kalian khawatir? Dan ternyata nomor satu yang paling dikhawatirkan anak muda, isu korupsi. Kasus korupsi, Dugaan korupsi. Kasus korupsi. Korupsi lagi. Sedih gak sih? Makin hari, makin banyak berita tentang korupsi. Sebelum ini, ada kasus yang lagi rame itu. Korupsi sebesar 17 miliar. Kebayang gak? Dana sebanyak itu, kalau dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, dampaknya sebesar apa? Dan dana tersebut juga seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat kan? Oh iya, teman-teman di sini udah pada tahu kan korupsi itu apa? Jadi, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Kata ini sendiri memiliki kata kerja, yaitu corrumper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pak, maaf telat Pak. Ini nih, belum juga dibahas, sudah ada contohnya. Yang kayak gini nih, salah satu contoh korupsi waktu nih. Udah sampai mana nih? Ya baru mulai sih, nggak apa-apa. Gak apa-apa telat berarti ya? Tetap aja telat Pak, korupsi waktu itu namanya. Maaf Pak ya. Udah sekarang kita bahas korupsi yang bukan uang ya. Oke. Kita mulai dari yang dekat-dekat aja dulu ya. Nah sekarang apa aja yang sudah termasuk korupsi, tapi tanpa sengaja kita lakukan, sering kita lakukan? Berarti Iya. tadi kamu telat itu contoh korupsi kan? Iya, tapi nggak cuma itu aja. Contoh lainnya yaitu sering ya, telat ke kantor, telat ikut rapat, ya yang gitu-gitulah. Nah sekarang kenapa telat? Duh, mana lagi nih si Rima? Belum datang juga jam segini. Mana rapat 5 menit lagi mau mulai nih. Dari mana aja lu? Udah telat ngantor, telat rapat lagi. Mohon izin bergabung Bapak dan Ibu. Telat adalah salah satu korupsi waktu. Selain merugikan diri sendiri, tentunya merugikan orang lain juga. Apalagi kalau ada tanggung jawab yang kita pegang. Kita harus menghargai waktu juga orang lain. Nah bener Pak, tapi ada satu lagi nih. Apa tuh Pak? Punya temen yang sering nonton drakor atau main game di kantor nggak? Kayaknya ada. Maju. Ya ampun, ganteng banget. Terus. Malah main game. Game aja segame ini. Aduh, ini lagi nonton drakor. Satu episode lagi bang, nanggung. Ini pakai wifi kantor juga kan? Ya iyalah. Gak rugi ya bang? Betul. Aduh, kerja bos sebelum main game. Ntar aja. Ntar istirahat kok. Bisa itu nanti. Bang, nih office saya lemot ya bang ya? Di komputer nih, kenapa ya bang? Dari tadi nih susah banget kerja nih. Iya nih, lemot jaringannya mas. Saya mau upload data dinas ke OA, susah dari tadi nggak masuk. Ini nih pak, main game sama nonton drakor, jadi lama kan? Coba ini kawan-kawan yang masih pada muda-muda ini, kita tunjukkanlah sikap loyal kita, dedikasi kita pada negeri, pada institusi, supaya kita bisa jadi ASN yang berkompetensi ya. Saya minta perhatiannya ya. Setuju bang. Jadi buat teman-teman semua, saya juga mengingatkan nih. Jadi kita sebagai ASN, kita harus
profesional, bekerja dengan baik ya. Jadi ketika jam kerja, kita memang harus menggunakan jam kerja itu dengan sebaik-baiknya. Tidak main game atau nonton drama Korea. Jadi sebagai ASN, kita ASN yang profesional dan berintegritas. Nah, dengerin tuh. Jadi kita harus profesional dan juga berintegritas. Kita tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, karena yang lain akan terhambat kan? Siap, Bang. Siap. Nah, lihat malah ngerugiin teman-teman yang lain kan. Yang kayak gitu tuh Pak, salah satu contoh korupsi tanggung jawab. Kalau di luar jam kerja sih nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam jam kerja, ya kita harus ngerjain kerjaan kita lah. Apalagi kita pakai fasilitas kantor kita. Kalaupun kerjaan kita lagi sedikit nih, ya at least kita bantu-bantu lah teman kita. Jadi kita masih bisa ngasih manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Itu betul, Pak. Nah, oh iya, ada satu lagi contoh nih. Misal kita makan di kantin, tapi kita bayarnya nggak sesuai. Sebagai contoh aja, kayaknya nggak mungkin ya. Iya sih. Mungkin. Lagian kan kalau itu kan contoh yang korupsi uang. Iya. Sementara kita di sini lagi bahas korupsi yang bukan uang, Pak. Sebagai contoh saja. Contoh ya. Praktek-praktek korupsi atau perilaku-perilaku koruptif yang terjadi dibiarkan atau dimaklumi, bahkan mungkin dianggap budaya. Oh iya Pak, pernah dengar nggak kalau korupsi itu udah jadi budaya di Indonesia Pak? Oh iya, banyak di berita sih. Nah, ya kan? Iya. Tapi sebenarnya saya nggak setuju Pak sama itu. Karena korupsi itu merupakan perilaku negatif yang merugikan banyak orang Pak. Iya, betul Pak, betul Pak. Jadi budaya itu adalah hal-hal yang baik. Contohnya, sebagai contoh, budaya mencuci tangan. Nah, di zaman COVID-19 ini kan kita harus sering-sering mencuci tangan dan sering-sering pakai hand sanitizer setiap saat dan setiap waktu. Bener banget Pak. Jadi kalau misalkan kita dilihat dari yang udah kita bahas nih Pak, Iya. itu bisa masuk ke budaya di DJBC Pak. DJBC. Kita kan ada nih namanya sikap dasar, yaitu J-Click Pak. Cek-klik. Oh iya, mungkin bisa kita kasih tahu ke teman-teman ya biar semua tahu budaya di DJBC bagaimana ya. Oke, jadi di DJBC itu ada namanya J-Click nih. J-Click itu adalah akronim dari J-nya itu jujur, K-nya itu korsa, L-nya itu loyal, I-nya itu inisiatif, dan K yang terakhir itu adalah korektif, Pak. Betul. Nah, sebenarnya sikap dasar DJBC ini juga merupakan implementasi dari nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nah, pertama tuh jujur. Jujur itu merupakan bentuk dari integritas. Korsa itu sinergi, loyal itu profesionalisme, inisiatif itu pelayanan, dan terakhir korektif itu bentuk dari kesempurnaan. Nah, harusnya hal-hal yang kayak gitu tuh yang jadi budaya kita, Pak. Bukan korupsi. Nah, korupsi. ingat ya teman-teman, satu lagi nih. Ingat, koruptor itu bukan budayawan.